Baik, selamat datang di video tutorial untuk melaksanakan soal sertifikasi Junior Network Administrator dari Komdigi. Saya Jonathan Christopher Jetro dari Program Studi Sistem Informasi dari Institut Teknologi Kalimantan ingin mempresentasikan bagaimana cara mengerjakan soal sertifikasi Junior Network Administrator ini. Yang pertama kita review soalnya. Di sini ada gambaran topologi, yaitu eh, topologinya menggunakan 3 router 2911 jenisnya, 3 switch dengan jenis 2960. Di switch pertama termasuk ke dalam ruangan server. Di dalam ruangan server ada server PT dan juga PC PT. Dan untuk di switch 2 di sini eh, memisahkan antara dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan juga VLAN 20. Untuk VLAN 10 terdapat di Fakultas Sains dengan 3 PC dan juga Fakultas Pembangunan dengan 3 PC, namun menggunakan VLAN 20. Dan yang terakhir di switch switch ketiga atau switch 2 di sini namanya terdapat 2 PC dan juga satu access point dan juga 2 laptop. Di sini ada keterangannya. Di ruangan server terdapat satu komputer dan satu server terhubung ke switch 0, terhubung ke router 0 juga. IP networknya 192.168.30.0. Selanjutnya gedung Fakultas Sains. Ada 3 komputer terhubung ke switch 1 dan juga terhubung ke router 1. IP networknya 192.168.10.0. Fakultas Pembangunan 3 komputer terhubung ke switch 1, terhubung ke router 1, IP networknya 92.168.10.32. Yang terakhir, gedung Fakultas Rekayasa, 3 komputer, 1 wireless router, 2 laptop, terhubung ke switch 2, terhubung ke router 2. IP networknya 192.168.20.0 dan juga laptop terhubung dengan wireless router. Dari yang pertama, kita membuat pembagian alamat jaringan sesuai dengan IP network yang tersedia, menggunakan subnetting untuk membagi alamat jaringan ke end device-nya. Buat juga desain topologi dengan skenario di atas, menggunakan sistem paket tracer, dan berikan IP address secara otomatis dengan DHCP pada masing-masing PC atau device, kecuali PC server. Fakultas Sains dan Fakultas Pembangunan masing-masing memiliki VLAN 10 dan 20. Silakan lakukan config sesuai dengan skenario di atas serta lakukan konfigurasi inter-VLAN pada router 1 dan konfigurasi trunk pada switch 1. Agar antar gedung fakultas bisa saling terhubung, maka lakukanlah konfigurasi routing statik untuk semua router. Yang pertama kita masukkan router 2911 di sini sebanyak 3. Di sini dalam Cisco Packet Tracer-nya kita mencari network device lalu routers, kita masukkan router 2911 sebanyak 3 sesuai dengan ketentuan soal, dan juga switch jenis 2960 sebanyak 3 juga. Untuk memisahkan, kita juga menambahkan dalam ruang server ada server PT, ganti namanya menjadi server ITK agar lebih jelas saja. Dan juga menambahkan PC di bagian Fakultas Sains, Fakultas Pembangunan, Fakultas Rekayasa. Di dalam Fakultas Rekayasa juga terdapat eh, access point. Di sini ada access point PT, kita pasang di sini. Dan juga end device untuk PC terakhir ada di ruang server. Laptop juga ada 2 di dalam ruang Fakultas Rekayasa, gedung Fakultas Rekayasa.
Di sini kita coba menghubungkan router terlebih dahulu dengan kabel crossover karena router jenisnya sama, router dengan router, jadi kita menggunakan kabel crossover. Pilih gigabit Ethernet 0.0 untuk menghubungkan ke router 1 dan dari router 1 menggunakan 01 dan juga untuk ke router 2 0.0. Selanjutnya dari router ke switch menggunakan kabel copper straight through karena jenisnya berbeda. Jika router ke switch maka menggunakan kabel ini. Di sini kita lanjutkan saja menggunakan gigabit Ethernet 01 dan pilih was Ethernet 01 karena yang paling atas. Selanjutnya koneksikan juga server ke switch. Pilih saja yang tersedia untuk mengurutkan. Sebenarnya terbalik juga tidak apa-apa. Baik, untuk ruang server sudah dihubungkan. Selanjutnya di bagian router 1 ke switch 1. Kabelnya menggunakan yang sama. Pilih ini Ethernet 01 dan juga sambungkan dari switch ke PC-PC-nya di setiap gedung fakultas masing-masing. Menggunakan kabel copper strip, namun kita melewati beberapa jumlah saja karena untuk membedakan. Urutkan dari jumlah yang tadi. Baik, selanjutnya dari router 2 ke switch 2 juga. Dari switch 2 ke PC. Selanjutnya dari switch 2 ke access point. Dan untuk konfigurasi laptop agar dapat terhubung ke dalam access point, kita menggunakan cara ini. Di sini terdapat power, tombol power pada laptop dan lampunya hijau, yang berarti laptopnya nyala. Di sini kita matikan dulu untuk mengeluarkan port LAN di dalam laptop ini. Kita ganti dengan modul WPC 300N. Selanjutnya nyalakan lagi, masuk ke dalam menu desktop dan juga aplikasi PC wireless. Klik connect, lalu tunggu sebentar dan akan terdapat jaringan default, maka kita akan koneksikan. Di sini laptop sudah terkonek dengan access point-nya. Lakukan yang sama untuk laptop kedua. Baik, di sini kita sudah merancang desain topologi seperti pada soal. Boleh juga untuk menambahkan eh, kotak berwarna agar dapat mengelompokkan. Jadi dasar menentukan subnet mask adalah pembagian peran juga. Pertama kita harus ingat fungsi utama subnet mask, yaitu untuk membagi sebuah alamat IP untuk menjadi dua bagian, yaitu network ID. Bagian ini seperti nama jalan, semua perangkat yang dalam satu subnet memiliki network ID yang sama. Yang kedua, host ID. Bagian ini seperti nomor
rumah di jalan tersebut. Setiap perangkat dalam satu subnet memiliki host ID yang unik. Eh, dari penggunaan sesuai jumlah host, yaitu untuk ruang server, fakultas sains, dan fakultas pembangunan terdapat 30 host dari soalnya. Eh, untuk melakukan perkiraan, kita menggunakan eh, subnet mas 27, bisa dihitung dari bit hostnya 5, jumlah hostnya juga 2 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 32 kurang 2 sama dengan 30 host yang dapat digunakan. Kenapa dikurangi 2? Karena alamat pertama adalah network ID atau tidak bisa dipakai sebagai host, dan alamat terakhir adalah alamat broadcast juga tidak bisa dipakai sebagai host. Untuk untuk fakultas rekayasa, kita memperkirakan menggunakan subnet mas 26. Dari perhitungan bit host H sama dengan 6, jumlah hostnya 2 pangkat 6, dikurangi 2 sama dengan 64 kurang 2 sama dengan 62 host. Itu adalah host terdekat dari fakultas rekayasa. Dalam desain jaringan, tujuan kita adalah memilih subnet mask terkecil yang mungkin namun tetap dapat memenuhi kebutuhan jumlah host. Ini untuk menghindari pemborosan alamat IP yang berharga. Subnet 27 menyediakan tepat untuk 30 host. Ini adalah pilihan yang sempurna dan paling efisien. Tidak ada alamat IP yang terbuang sia-sia. Selanjutnya, mengapa menggunakan 26 untuk 60 host? Subnet 26 menyediakan 62 host. Jika kita gunakan ini untuk jaringan yang hanya 30 host, akan ada 62 kurang 30 sama dengan 32 alamat IP yang terbuang. Ini adalah desain yang tidak efisien. Namun, untuk kebutuhan 60 host, subnet 26 ini adalah pilihan yang sempurna dan paling efisien untuk kebutuhan 60 host, dengan hanya 2 alamat yang tidak terpakai. Baik, selanjutnya akan dimulai juga untuk konfigurasinya. Di awal kita melakukan konfigurasi untuk servernya terlebih dahulu. Mengapa servernya dikonfigurasi paling pertama? Karena server seringkali menyediakan layanan penting seperti DNS atau web hosting. Alamat IP-nya itu harus tetap atau statis agar mudah diakses dan tidak berubah-ubah. Kita mengaturnya dari awal agar alamat IP ini siap menjadi referensi. Misalnya sebagai DNS server bagi perangkat yang lain yang akan kita konfigurasi nanti. Dan cara untuk konfigurasinya, kita membuka server ITK, lalu kita membuka menu desktop, lalu IP configuration. Dalam ini kita mengetik IPv4 address-nya yaitu 192.168.30.4 seperti pada network yang ada di dalam soal. Di sini karena menggunakan subnet mas 27, jadi kita mengganti angka terakhir jadi 224. Untuk default gateway-nya, kita menggunakan 192.168.30.1. Ini adalah router IP router 0 yang akan kita set nanti. Dan juga DNS servernya adalah adalah IP4 address dari server ini. Baik, sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi VLAN dan terang pada switch 1. Tutup saja, masuk ke dalam switch 1 yang di tengah,
Mengapa kita menggunakan VLAN? Tujuannya adalah untuk melakukan segmentasi atau memisahkan jaringan fakultas sains dan juga fakultas pembangunan yang memiliki VLAN yang berbeda di masing-masing fakultas, yaitu untuk fakultas sains VLAN 10 dan juga fakultas pembangunan VLAN 20. Meskipun mereka terhubung ke switch fisik yang sama, ini seperti membuat dua switch virtual dalam satu switch fisik yang sangat berguna untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi lalu lintas broadcast yang tidak perlu. Dan juga mengapa perlu trunk? Port trunk ini berfungsi seperti jalan tol multi-jalur yang menghubungkan switch dengan router. Port ini mampu membawa lalu lintas dari beberapa VLAN, dari VLAN 10 dan VLAN 20, secara bersamaan dalam satu koneksi fisik. Tanpa trunk, kita memerlukan satu koneksi fisik untuk setiap VLAN yang tidak efisien. Jadi kita melakukan konfigurasi CLI. Di sini kita sudah membuka switch 1 dan buka CLI-nya. Sini kita klik enter saja. Langsung kita aktifkan CLI-nya, enable, atau dengan singkatan N. Di sini kita melakukan konfigur terminal untuk masuk ke dalam menu terminal. Selanjutnya kita sudah bisa mulai membuat VLAN. Yang pertama kita membuat VLAN 10 dengan nama Fakultas Sains. Selanjutnya untuk VLAN 20 kita memberi nama Fakultas Bangunan. Baik, selanjutnya kita exit saja. Untuk balik ke menu config utama, di sini kita menentukan interface range-nya untuk memasukkan port PC ke VLAN yang sesuai. Di sini kita ketik int atau interface, singkatnya int, dengan range dari interface-nya fast Ethernet 0/2 sampai 4 sesuai dengan interface PC yang dikoneksi dari switch. Di sini kita masuk ke dalam menu config interface range. Kita melakukan switch port, mode akses, untuk mengubah switch untuk fakultas sains menjadi switch ke VLAN 10. Di sini kita ganti switch port akses sesuai dengan VLAN dari fakultas tersebut, yaitu VLAN 10. Baik, selanjutnya exit saja, balik ke menu config utama. Kita ketikkan lagi interface range untuk PC yang ada di fakultas pembangunan. Jadi kita masukkan fast Ethernet 0 11 sampai 13. Switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 20 untuk fakultas pembangunan. Sudah selesai, selanjutnya kita exit saja untuk balik ke
menu config utama, kita ketik interface host Ethernet 01 untuk membentuk terang ke arah router 1. Konfigurasinya seperti ini. Setelah itu melakukan switch port ke mode trunk. And bisa kita melihat write memorinya untuk menyimpan. Kita mengetik write memory untuk menyimpan konfigurasinya. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi CLI-nya. Selanjutnya, kita konfigurasi dari router 0 sampai router 2. Buka router 0, masuk ke CLI, ketik no. Oh iya, mengapa router dikonfigurasi setelah mengonfigurasi VLAN dan trunk pada switch 1? Karena dengan kita mengonfigurasi switch 1, kita sudah termasuk mengonfigurasi semuanya. Ya, mulai dari switch 0 sampai switch 2. Sudah otomatis karena terdapat konfigurasi yang melibatkannya. Mengapa router dikonfigurasi sekarang? Karena router berfungsi sebagai gateway atau pintu gerbang untuk setiap jaringan lokal dan sebagai server DHCP. Kita harus mengonfigurasikannya sebelum PC klien dihidupkan, agar ketika PC meminta alamat IP, router sudah siap melayani. Kita mulai untuk konfigurasi CLI pada router dengan menyalakan routernya, enable atau end, lalu konfigur terminal untuk membuka menu config. Selanjutnya, kita menambahkan hostname R0 server R0 untuk mengganti nama servernya menjadi R0 server. Selanjutnya, kita menggunakan interface gigabit Ethernet 0 per 0, 0 per 1. Config. Selanjutnya kita menambahkan IP address 192.168.31 dan juga subnet masknya. Sesuai dengan yang kita tentukan tadi. Selanjutnya no shutdown atau no SH untuk mengganti interface-nya. Selanjutnya exit saja untuk kembali. Selanjutnya juga untuk config interface gigabit Ethernet 0 per 0.
Masukkan IP address-nya. IP address atau IPF juga bisa sebagai penyingkatan saja. Subnet mask juga dimasukkan. No shutdown untuk mengganti interface. Exit. Selanjutnya adalah konfigurasi DHCP pool. Setelah itu ketikkan IP DHCP pool server pool. Selanjutnya kita menambahkan networknya 192.168.31 dan juga subnet masknya. Selanjutnya lakukan di dalam menu DHCP config ini kita melakukan komen default router dengan IP network yang tadi dimasukkan. Dan juga untuk konfigurasi DNS-nya. Sama seperti server pada IP4 address pada server, dan juga terakhir sudah exit. Jadi ini sudah selesai. Lanjut ke router 1. Di sini kita lumayan rumit karena melakukan interVLAN routing juga. Ini no saja. Lalu masuk ke menu configure terminal. Selanjutnya kita masukkan mengganti nama menjadi R1 pusat. Kita masukkan interface-nya yaitu gigabit Ethernet 0/0. Setelah kita masuk ke dalam menu config if, kita masukkan IP address 10.10.10.2 dan subnet masknya 55.25.25.252. Setelah itu no shutdown untuk menyimpan interface-nya. Langsung saja kita keluar dari menu config ini, balik ke config utama, kita masukkan interface lain, gigabit Ethernet 01, IP address yang kita tambahkan adalah 20.20.20.1 dan subnet masknya 55.25.25.
2525 Setelah itu no shutdown untuk menyimpan, exit, ganti lagi interface-nya, interface gigabit internet. Dua 10. Kita melakukan encapsulation untuk mengelompokkan satu VLAN menyendiri lalu kita masukkan IP address lagi, dan juga subnetmasknya. Langsung exit, ganti interface lagi untuk VLAN 20, masuk ke encapsulation lagi, encapsulation.20, masukkan IP address lagi, 10.33 dengan subnet mask 24, exit, lalu kembali ke config utama, masuk ke interface gigabit ethernet 02, untuk menyimpan, shutdown, exit, masuk ke dalam menu DHCP, kita masukkan network, default router, mengatur DNS servernya, selanjutnya mengatur DHCP dan juga mengatur DHCP di fakultas pembangunan. Jadi kita mulai dengan IP DHCP
pembangunan masuk ke DCP, kita masukkan network 92.168 10.32 dengan subnet mask 4 default router menggunakan 10.32 mengatur DNS-nya sudah selesai. Selanjutnya untuk router 2 untuk fakultas rekayasa KCLI-nya titik 0 routernya kita enter di enable terminal hostname-nya kita ganti menjadi router 2 rekayasa. Kita lakukan masuk ke dalam interface gigabit internet 01, masukkan IP address 192.168.20.1 dengan subnet mask 25.192. No shutdown untuk menyimpan, exit, masuk ke interface gigabit 0, masukkan IP address lagi 19.20.0 misalnya 20.20.22 dengan subnet mask. No shutdown, exit. Selanjutnya mengatur konfigurasi IP DHCP. Setelah itu network subnet mask terus lalu masukkan default router 192.168.10.1. Selanjutnya mengatur DNS servernya. Selesai, kita exit saja. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan seluruh jaringan dengan jaringan statis, dengan routing statis. Saat ini router kita hanya mengenali jaringan yang terhubung langsung dengannya. Gedung server tidak tahu cara menuju gedung rekayasa. Di fase ini kita akan
mencoba agar server bisa menuju ke gedung fasilitas rekayasa. Di sini langkahnya adalah kita mengkonfigurasi semua router menjadi routing statis. Karena kita tidak menggunakan protokol routing dinamis seperti OSPF dan EGRP, kita harus secara manual menambahkan rute di setiap router. Ini seperti memberikan instruksi GPS kepada router untuk pergi ke jaringan X, kirimkan paket melalui tetangga Y. Dimulai dari konfigurasi router 0 lagi, CLI-nya kita enable. Sudah selesai untuk konfigurasi router statik di router 0. Selanjutnya di router 1 kita masukkan IP root 92.168.30.25.10.10.10.10 mengganti ini untuk menghubungkan ke gedung-gedung lain, kita menjadi sesuai dengan soket masknya dan juga IP-nya. Selanjutnya untuk router 2 kita masukkan IP root 0.0.0.0. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke konfigurasi klien dari PC ke laptop. Di sini kita bisa mengatur di dalam PC ada desktop. Menu desktop di dalam IP configuration yang awalnya adalah static, kita bisa mengganti menjadi DHCP dan dia akan merequest DHCP-nya dan bentuk IP-nya sendiri secara otomatis. Hal ini berlaku untuk semua PC-PC lainnya. Semua PC akan mengambil DHCP sehingga mereka dapat mengatur IP-nya secara otomatis. Teruntuk laptop juga sama, tidak perlu mengatur IP secara statik lagi. Di sini selanjutnya langkah untuk menguji pengaplikasian ping ini sudah terhubung dari setiap router ke switch lainnya dan juga perangkat-perangkat lainnya. Di sini kita coba mengeping dari PC ke PC lain. Seperti PC ini kita lihat IP-nya berapa. 192.168.10.35. 2.168.10.35. Apakah bisa? Nah, di percobaan pertama kita coba ngeping PC dari fakultas Sains ke fakultas Bangunan. Kita mengalami RTO atau request timeout untuk percobaan pertama kali. Hal ini adalah hal normal jika kita mencobanya lagi dan berhasil untuk kedua kalinya. Tidak ada RTO atau request timeout. Ini adalah hal yang normal ketika kita melakukan routing dan mencoba ping. Seperti halnya kita coba untuk
membuka server. Di sini kita tulis, kita sudah menambahkan alamat DNS di bagian service pada server PT. Di sini ada bagian DNS, kita nyalakan dan kita tambahkan name-nya www.itk.ac.id dengan type A record, address-nya adalah IP dari server tersebut. Di sini sudah kita add dan save, sehingga perangkat-perangkat lain ketika ingin mengakses website ini seharusnya sudah bisa terhubung. Dan percobaan ping dari laptop ke server sudah bisa. Pengerjaan soal sertifikasi Junior Network Administrator. Yang pertama, saya Jonathan Christopher Jitro. Mohon maaf atas kesalahan kata dan juga kesalahan tutorial yang telah saya berikan. Sekian, terima kasih.